sekda Provinsi Papua yang berasal dari Papua betul. Tapi saya tidak tahu sukunya apakah Kamoro apa Amome. Ya, sukunya ini banyak. Mereka ini jadi sama dengan zaman Nabi Muhammad. Banyak suku-sukunya, Bani Hashim, Bani ini, Bani Ma'ruf. Ini suku-suku banyak sekali sana. Saya panggil lagi Dr. Dana Wahyu Santoso, Direktur Riset Ekonomi Keuangan Sabang Merauke Circle, dan tadi yang Pak Wakil Menteri yang ada bergaya seniman sedikit ini sudah pulang. Untuk mempersingkat waktu, kita tidak perlu banyak bicara lagi. Kami minta dengan hormat dan salam persaudaraan, persahabatan sebagai orang Papua dan dari juga perwakilan pemerintah Papua, kami minta kepada Bapak Dr. Hewan Konstan Karma ya, untuk menyampaikan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, termasuk barangkali keluhan, derita dan duka, impian, kehanganan dan cinta. Barangkali Bapak kesemuakan. Dan persoalan Papua ini sebagaimana laut, ombak yang tidak pernah berhenti menepi, tak pernah berhenti juga kita memikirkannya. Oke, sekian kepada Pak. Baik, terima kasih. Saya lama di birokrasi di Papua, hampir 20 tahun lebih. Sebenarnya masalah Papua adalah bahwa tadi ada masalah kesejahteraan, tetapi mungkin juga kita tambah dua, yaitu rasa aman dan rasa keadilan. Mungkin dua itu perlu kita tambahkan ya. Nah, kondisi seperti Papua, kita di timur jauh sekali, benar-benar seluruh kegiatan pembangunan di sana bergantung kepada APBD. Mungkin di kawasan timur, mungkin Makassar ya, mungkin tidak bergantung sepenuhnya kepada APBD, tetapi kalau kami di paling ujung benar-benar bergantung kepada APBD, maka saya merasa bahwa tangan birokrasi yang ada di pemerintah daerah saat ini ada 29 kabupaten kota di Papua, belum termasuk Papua Barat. Di sana ada banyak birokrasi yang harus kita dorong supaya birokrasi bisa efektif untuk proses pembangunan, karena pembangunan tangannya harus lewat birokrasi juga. Ada banyak komentar dalam birokrasi korupsi, birokrasi tidak benar, tapi saya berpikir, mari kita perbaiki yang salah atau beritahu yang salah di mana ya Pak. Kita benahi dan kita jalan, karena masih banyak birokrasi yang baik Pak, dan pembangunan di mana. Tidak semua birokrasi seperti yang muncul dalam berbagai isu. Kedua adalah bahwa saya melihat bahwa efektif mungkin Papua kita bangun adalah mungkin baru 20 tahun terakhir. Setelah PPR tahun 69, tahun 70, jadi kira-kira tahun 70 ke atas ya. Baru banyak anak-anak Papua juga keluar sekolah, keluar Papua ke Pulau Jawa dan juga provinsi lain, sehingga relatif ya tentu dari segi SDM yang siap tentu lambat ya. Nah, tidak mungkin kita identikkan dengan Aceh. Aceh sudah seumur bangsa ini. Papua tidak seperti itu ya Pak. Nah, jadi itu adalah seperti itu, dan yang berikut adalah tadi saya singgung dalam dialog pertama tadi, bahwa bisa membayangkan bahwa hampir semua kebutuhan pokok di Papua masuk dari luar Papua. Tapi itu ada 26 urusan pilihan itu, biayanya sangat besar, tetapi semua untuk memberikan pelayanan umum kepada publik. Bangun jalan, bangun jembatan, kantor pos, kesehatan, pendidikan, semua ujungnya adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Tetapi menurut saya masih ditambah lagi dengan urusan pilihan, yaitu harus ada produksi barang, tidak saja produksi jasa tadi. Bahwa produksi barang itu meningkatkan pendapatan rakyat. Saya pikir kalau kita bangun jalan yang mahal, orang lewat tetapi dia tidak punya uang Pak, dia kurang nyaman juga Pak. Tetapi harus dua-dua. Dia ada pelayanan umum, ada fasilitas umum yang tersedia, tetapi kita juga mempunyai aktivitas, mempunyai produksi ya, dia dapat uang. Kita berondong dia dengan bibit tanaman, bibit ternakan, segala macam bibit ini, kita bikin dia pariwisata sehingga dia bisa berproduksi, dia jual, dia dapat uang. Maka mungkin kebahagiaan atau rasa sejahtera lebih nyaman dia. Nah, saya melihatnya begitu, dan saya pikir tadi dari Pak Rizal, ada banyak orang yang hatinya kuat untuk membangun Papua.
Dan saya kira itu bagian daripada pembangunan bangsa kita yang besar ini. Hal lain adalah bahwa kita membangun bangsa secara profesional. Ujung-ujung seperti kami di Papua itu benar-benar dirasakan, Pak. Bahwa kalau kita kurang profesional membangun bangsa ini, ujungnya di sana kita lebih repot, Pak. Jadi membangun bangsa secara profesional ini sangat penting. Dan juga tadi saya dengar juga tadi mungkin kita juga turun membangun bangsa ini dalam kepelbagaian. Kita lihat Pulau Jawa tanahnya subur, Pak, menghidupi separuh penduduk Indonesia. Bali turismenya luar biasa. Kita lihat Sumatera kelapa sawit banyak dengan tambang. Papua sumber daya alamnya hutan, laut, tambang, seharusnya bisa membawa kesejahteraan itu. Bagaimana caranya? Ya harus kita pikir, Pak. Mungkin komentar saya begitu, Pak. Saya tambah satu lagi. Saya mendengar di televisi beberapa waktu yang lalu kerumunan hidup beragama di Indonesia. Kita perlu mencoba Jogja dan Papua, Pak. Terima kasih. Jadi sebetulnya saudara-saudara kalian sebagai pengatur lalu lintas berbicara, ada orang yang kelebihan waktu bicara, nanti saya orang yang paling sopan, saya tidak mampu mengatakan berhenti Anda, saya latihkan bunganya aja. Saya kira selanjutnya kepada Bapak Bambang Sergi, saya kira kiranya ada pesan-pesan dari teman saya Erlangga. Ini kan dari kampus Bambang Sergi ini, Pak Bambang Sergi ini. Barangkali dia bisa membuka pintu-pintu kecil atau pintu masuk apa sebetulnya strategi pembangunan yang berkeadilan itu. Baru kita mempetakan Papua. Atau sebaliknya, misalnya, tapi tadi saudara Erlangga memesan kepada saya, ini harus dibongkar dulu. Strategi pembangunan yang berkeadilan kayak apa ini? Pak Bambang, jangan kayak ekonom UI. Sifatnya mafia baterai itu yang gagal. Siapa ini? Pak Bambang ini mewakili UI, saya kira. Tapi dia bukan fakultas ekonomi. Kalau saudara Tio Soga juga fakultas ekonomi. Jadi saya masih menghargai saudara Tio Soga ketimbang Sri Mulyani. Iya, mau bilang apa ya? Sudahlah, terima kasih. Baiklah, jadi mungkin buat Ibu dan Bapak hadirin bukan pertama kali membahas Papua, karena sudah sebetulnya dalam waktu terakhir ini sering sekali berbagai forum membahas masa depan, masa lampau, masa kini dari Papua. Itu ada sebuah pernyataan yang saya sebut anonim karena memang muncul dari diskusi-diskusi umum itu kalau kita sedang bahas Papua yang nampaknya sedikit bisa kita renungkan juga karena kita ada di situ dan rasanya menapak jalan kita ke depan, nanti kita akan menuju pada sesuatu yang kita lihat perspektif ke depan. Jadi kalau Jawa dalam masa lalu, Indonesia bagian barat adalah masa kini, lalu orang melihat ke depan bahwa masa depan kita ada di sana. Gitu ya. Jadi sebenarnya semua orang punya kepentingan yang besar dan ingin memastikan bahwa segala hal yang berkaitan dengan seluruh potensi, sumber daya dan kemakmuran itu bisa menjadi bagian yang mempunyai dampak bagi keseluruhan kesatuan negara kita, kan gitu kurang lebih ya. Oke, lanjut kita. ASEAN telah menjalin rantai kawasan ini dengan baik sampai di Cina, tapi janganlah kita anggap Papua itu sebagai ujung dari Indonesia, tapi adalah pintu gerbang kita dari kawasan Pasifik yang melihat sebuah kawasan yang sangat luas. Walaupun kawasan laut ya, samudra di sana, tapi itulah di situ potensi dan identitas masyarakat Indonesia. Apakah aspirasi-aspirasi yang muncul dari masyarakat Papua itu bisa dipetakan dan dijadikan bagian dari referensi untuk melihat solusi komprehensif ini seperti apa yang dimaksud? Karena rentang dari persoalan yang diharapkan oleh masyarakat Papua juga sangat berbeda-beda, tapi juga rentang dari spektrum kehadiran kita ini orang Indonesia dalam meja perjuangan itu mewakili macam-macam kategori: keamanan, kesejahteraan, kemanusiaan, pembangunan. Sehingga kalau dikatakan percepatan pembangunan, kadang-kadang justru kita bertanya, percepatan jangan-jangan kalau di
menyampaikan Mive misalnya gitu ya, menyampaikan saja kalau mungkin bagi ibu dan bapak yang belum mengikuti secara khusus, tapi saya mengutip apa yang dirumuskan sebagai kesimpulan pada pertemuan Forum Komunikasi Papua Nasional itu tahun 2010. Kalau ditanya apa sih esensi yang oleh kita orang bangsa Indonesia ini pada umumnya tidak begitu mengenal, apa sih kira-kira agenda yang utama yang diinginkan dalam kesimpulan poin 4 ini, boleh kita ikuti. Kurangi kehadiran keamanan ini suatu hal yang sangat eksplisit bagi kita agar buatlah lebih mudah ketemu guru dan dokter, jangan ketemu unsur keamanan gitu ya, perayaan. Ini dia saudara Catur Sabto ya dari anggota DPR. Memang kita ini tidak berbasa-basi untuk memecahkan masalah Papua ini. Ada persoalan politik yang lebih jauh lagi. Kalau saya sebagai seorang penyair, konsep nation state renang diadopsi oleh Soekarno. Dia klaim terjadilah kemerdekaan ini, dan bagaimana nation state itu, ini barangkali perlu kita silap-silap dan sedikit lah. Kita menerobong, walaupun mata hati kita kecil, ya coba lihat dulu gimana masalahnya. Tapi mungkin terungkap tidak dari saudara Sabto, saya tak tahu. Barangkali saudara Tio sebagai pengikut Soekarno mungkin nanti tahu itu bagaimana konsep nation state renal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Sekarang di DPR sudah jam-jam ini, bukan hari ini, bukan minggu ini, jam-jam ini sudah ada dialog maraton antara teman-teman di Komisi 1 dengan unit percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Dan jam-jam ini sedang berlangsung juga Komisi 1 dengan BIM Bapak Teo, Ketua Komisi 1. Dan ini membicarakan masalah Papua. Nah, ada beberapa hal memang yang harus kita tekankan, bahwa Indonesia tanpa Papua bukan Indonesia. Kita kemarin gegap gempita di Senayan itu sangat tergantung ketika ujung tombak Papua. Dr. Mariani, Patrick Wangge, satu lagi, nah Tipo. Yang mengunggulkan kita juga orang Papua. Kalau Tipo nggak ada, kemarin kita bisa beda 2 sisi gol dengan Malaysia. Itu dari satu sisi. Dan dari sisi yang lain tentu banyak hal. Saya sering sekali dapat SMS dari teman-teman kalau adik-adik kita di Papua itu menjuarai olimpiade fisika, entah biologi, entah matematik, yang artinya adalah bibit di Papua itu tidak kalah atau bahkan mungkin beberapa sisi lebih dari daerah-daerah lain di Indonesia. Nah, untuk menyadari ini maka kita tentu harus melihat ke depan, bahwa ini saya ada slide banyak, tapi saya minta di ujung saja. Ada saran-saran yang di ujungnya saja, karena ini saya mengulas dari sisi anggaran, dari sisi politik dan lain-lain. Saya di saran saja. Nah, ada beberapa hal dari yang saya sarikan sekitar 30 slide itu ke pemerintah, adanya selain dari ekonomi, kesejahteraan, pendekatan kesejahteraan, ada pendekatan ketulusan. Tidak ada nilai untuk kesejahteraan di sini, hanya seperti berdagang.